kita ke informasi berikutnya. Perusahaan induk TikTok asal Tiongkok ByteDance ini akan melakukan pembelian kembali alias buyback saham mereka. Nah, ByteDance juga sudah mengeluarkan nilai valuasi perusahaan yang mencapai 300 miliar dolar Amerika. Perusahaan induk TikTok asal Tiongkok ByteDance akan melakukan pembelian kembali alias buyback saham. ByteDance juga telah mengeluarkan nilai valuasi perusahaannya yang mencapai 300 miliar dolar Amerika Serikat. Valuasi jumlah itu bahkan ketika aplikasi TikTok yang populer dari raksasa teknologi itu menganggap prospek larangan yang bayangin di Amerika Serikat. ByteDance induk perusahaan TikTok dalam beberapa hari terakhir memberitahu investor bahwa mereka ingin beli kembali saham dengan harga sekitar 180 dolar Amerika Serikat per saham. Investor ByteDance telah melihat kembalinya Presiden terpilihnya Amerika Serikat Donald Trump ke Gedung Putih sebagai hal yang positif secara keseluruhan bagi harapan TikTok di Amerika Serikat. Pada wawancara dengan media pada bulan Juni tahun lalu, Trump berkata bahwa dirinya mendukung TikTok karena ekosistem industri teknologi membutuhkan persaingan. Trump sebelumnya menyebut TikTok sebagai ancaman keamanan nasional, tetapi tak lama kemudian ia juga bergabung dengan platform tersebut yang digunakan oleh sekitar 170 juta warga Amerika Serikat. Undang-undang ini ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada tanggal 24 April, memberi ByteDance waktu hingga 19 Januari untuk menjual TikTok atau menghadapi larangan. TikTok dan ByteDance menggugat di Pengadilan Federal Amerika Serikat pada bulan Mei. Mereka berusaha memblokir undang-undang yang ditandatangani Biden. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, cukup seru ya kalau lihat dinamika ByteDance ataupun TikTok di pasar Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu. Donald Trump bilang bahwa TikTok ini berbahaya begitu, menjadi sebuah alat untuk memata-matai Amerika. Tapi beberapa saat kemudian Donald Trump bilang bahwa platform ataupun ekosistem sosial media ataupun mungkin digital perlu keberadaan dari TikTok untuk kemudian menghadirkan sebuah ekosistem persaingan yang fair lah gitu. Oh, berarti udah mulai melunak begitu. Ya. Berarti ada kemungkinan TikTok ini akan masif di Amerika. Ya, tapi menarik juga ya, karena kan kalau bicara secara historis ya, hubungan antara Amerika Serikat dan juga China di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump begitu ya, kan terjadi perang dagang begitu ya, tapi sekarang TikTok sebagai representasi dari China sendiri nampaknya dikasih angin. Kita nggak tahu sebetulnya arah pergerakan dari Trump sendiri pada saat sudah dilantik nanti seperti apa, hubungannya dengan China akan seperti apa. Yang jelas kalau ngomongin soal Amerika dengan Rusia kan biasanya kalau presidennya Donald Trump itu agak lebih mesra lah begitu. Bahkan Trump kan sendiri pernah menginjakan kaki misalnya kayak di negara yang harusnya berseberangan banget gitu, kayak Korea Utara begitu ya. Kita tunggu saja akan seperti apa, harapannya sih ya berdampak positif untuk Indonesia juga gitu ya. Betul sekali. Ya. Sebelum kita akhiri, kita update dulu pemirsa posisi dari indeks harga saham gabungan. Sampai dengan saat ini berdasarkan data yang kami miliki pemirsa, indeks harga saham gabungan menguat 0,73% di 7.187 dengan nilai tukar rupiah menguat tipis ke 15.809. Ya, top gears ada BRMS, Telkom, Goto, Raja, PSAB, ISAT, United Tractors, PTRO, kemudian juga naik dan juga Antam. Top losers ada Inet, DSSA, SSIA, JTPE, Ayam, kemudian GEMS, SPRE, SNLK, MANG dan Baja. Itu dia ya. Kemudian kita lihat untuk saham-saham yang mungkin menjadi top losers pemirsa. Ya. Antara lain adalah saham Inet atau Sinergi Inti Andalan, ini yang turun 1% lebih, DSSA, SSIA. Kemudian juga ada JTPE, Ayam, dan juga ada GEMS pemirsa ya. Itu dia review singkat seputar pembukaan perdagangan hingga saat ini. Dan sudah 60 menit kami menemani Anda dalam Market Buzz. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang live pada pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Dan karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya Prisa Semudato. Oke, Adrian. Sampai jumpa.